berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan insya Allah kundur dengan predikat haji yang mabrur. Sehingga insya Allah Amin. panjenengan nanti akan jauh lebih bermanfaat untuk siapapun yang mengenal panjenengan. Salawat dan salam mari senantiasa pula kita sampaikan kepada qudwah kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu kaidah yang disampaikan oleh beberapa ulama, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain, manusia, maka dia dipastikan tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Maka di malam hari ini, alhamdulillah tim haji telah menyediakan belajar, ruang belajar atau sharing bersama sebagai bentuk cinta kami kepada panjenengan semuanya, dengan tujuan, mohon izin, dengan tujuan semoga apa yang kita sampaikan nantinya baik dari kami maupun dari ustadz-ustadz yang lain, insya Allah nanti sedikit banyak akan membantu melaksanakan ibadah haji kita semuanya. Dan tujuan kami adalah hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya atas sudi kiranya panjenengan berhaji bersama PT Hajar Aswad Mubarak. Yang insya Allah nanti ada juga Bu Dirjen, Mbak Anissa, dan juga Ibu Wamen, Bu Nurma. Jadi nanti ada dua wanita tangguh di sini Bapak Ibu sebagai tim operasional haji yang insya Allah nanti siap untuk 25 jam ya Mbak ya. 25 jam untuk siap untuk apa ya, sharing bersama kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin santai saja ya, santai saja sambil dahar bagi yang belum dahar, sambil ngunjuk kopi bagi yang senang ngopi, monggo silahkan. Kalau saya tim es teh, jadi saya sudah siapkan es teh ini Bapak Ibu. Nanti kalau ngelak mohon izin saya tak minum dulu. Santai saja Bapak Ibu, acara pada tiap hari Jumat kita pokoknya santai, tenang. Cuman anu nggih, kita belajar pelan-pelan, tahap demi tahap kita susun acaranya, dan insya Allah nanti puncaknya panjenengan pada tanggal 18-19 April kita akan manasik teori dan praktek secara offline. Kalau sekarang kita akan mengenalkan dulu terkait masalah persiapan Bapak Ibu. Baik, izin share screen ya. Mohon izin share screen-nya. Apakah terlihat dengan sempurna Bapak Ibu, Mbak Nurma? Bisa dilihat nggih? Terlihat Pak. Nggih, terlihat. Baik, Jelas, alhamdulillah. jelas, jelas. Yang pertama kita, ini sesi pertama ya, sesi perkenalan. Mohon izin, saya Wila Setiaji, Bapak Ibu sudah dikenalkan Mbak Nurma tadi, akan membawakan tema pengenalan ibadah haji. Jadi awal kita mengenal dulu, kita haji itu kenapa, kok harus haji, tujuannya apa, yuk kita sharing bareng-bareng. Oke, ya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa ada satu hadis soheh. Ini sohehnya soheh karena riwayatnya mutafakun alaih dengan tingkat kesohihan paling tinggi, mutafakun alaih, disusul Bukhari Muslim, disusul lagi Bukhari, terus Muslim, Ashabu Sunan, baru imam yang keempat. Dan ini mutafakun alaih, berarti hadis ini sudah dipastikan ini berasal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bacakan yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Haji Wada. Jadi Rasulullah itu haji cuma sekali, ya. Jadi cuma sekali Haji Wada. Dan di antara kami ada yang berikhram untuk umroh. Nanti kami terangkan. Kenapa kok ada 3 tipe haji? Yang pertama ada yang berikhram untuk berumroh. Jadi umroh dulu terus haji. Itu namanya haji tamattu. Ada yang berikhram untuk haji dan umroh, menggabungkan antara haji dan umroh, namanya haji kiron. Dan ada yang berikhram untuk haji saja, namanya haji ifrad. Rasulullah Muhammad SAW berikhram untuk haji, berarti Rasulullah itu hanya berhaji saja untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi beliau itu diriwayatkan melaksanakan haji ifrad. Bagi yang berikhram untuk umroh, ia boleh tahlul setelah itu. Dan siapa yang bertahlul untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umroh, maka ia tidaklah tahlul kecuali hari nahar, yang tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, dari hadis ini nanti kita preteli. Kita preteli pelan-pelan agar nanti ibadah kita benar-benar harapan kami kita semuanya paham. Kita haji itu
ngapain toh, dan di sana urusannya gimana toh, itu nanti insya Allah pelan-pelan kita sharingkan mulai dari Jumat ini sampai dengan insya Allah tanggal 1 atau tanggal 8 Mei insya Allah. Baik, tim Hikmat tahun 1447 Hijriah. Yang pertama ada Ibu Kepala Suku kita, yaitu Ibu Direktur, Ibu Hajah Retno Anugrah Andriani, yang insya Allah nanti akan membersamai panjenengan semuanya. Jadi panjenengan nanti hajinya dibersamai oleh Bu Retno Anugrah Andriani sebagai owner PIHK. Nah, jadi insya Allah nanti apabila ada sesuatu, keputusan taktis langsung bisa diputuskan oleh beliau nanti insya Allah. Dan bahagia panjangan nanti biasanya nek sama Bu Andri itu banyak jajannya. Nanti insya Allah panjenengan haji dengan bahagia, insya Allah melaksanakan haji dengan bahagia. Lalu yang kedua ada Ibu Dirjen, yaitu Mbak Anissa Berliana Larasati. Nah, itu nanti menjadi tim operasional haji bersama Mbak Nurmayani, yang biasanya WA panjenengan terkait masalah tagihan, informasi apapun 25 jam. Mbak Nurma insya Allah siap sedia untuk melayani panjenengan. Dua-duanya masih bujang Bapak Ibu. Kalau mau ngepek mantu, monggo silahkan. Terus nanti insya Allah ada Dr. Haris Dwi Setiawan, spesialis penyakit dalam, yang insya Allah akan membersamai panjenengan juga untuk melaksanakan ibadah haji. Namun insya Allah di beberapa jamaah ada juga yang beliaunya memang berprofesi sebagai dokter. Mohon izin kami sampaikan ada Dokter Zustain, ada Dokter Ika, Dokter Didon, Dokter Elsie, kakak saya tercinta. Terus ada juga Dokter Yuli. Nah, ada 5 ya Mbak Nurma ya? Insya Allah ada 5. Atau ada lagi nanti insya Allah akan bisa membantu untuk saling mengingatkan terkait masalah kesehatan. Bapak Ibu, ketika kami melaksanakan ibadah haji, mendampingi panjenengan, kami sangat konsen dengan kesehatan panjenengan. Jadi mohon jangan sampai jangan sampai jinjo, jangan sampai awal, jangan sampai ada perasaan hati aku ngopo tau udah ditekoni kesehatanku piye, kesehatanku cak cek wae. Jangan sampai nggih. Itu untuk apa nggih? Kami pengen panjenengan ketika tempur nantinya tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau 12 Dzulhijjah itu panjenengan dalam kondisi yang fit. Maka kita sangat sering sekali untuk ngecek kesehatan panjenengan. Bahkan kalau kami kemarin 2025 itu hampir 3 hari sekali kami cek, 3 hari sekali kami cek. 2024 itu lebih sering lagi, 2 hari kita cek, 2 hari kita kunjungan ke kamar jamaah untuk cek kesehatan. Kita konsultasi, kita sediakan waktu untuk konsultasi, monggo silahkan. Dan insya Allah kami akan sangat membuka ruang apabila panjenengan nanti membutuhkan sesuatu saran terkait masalah kesehatan. Karena sekali lagi mohon izin dengan sangat Bapak Ibu, kami akan sangat concern dengan kesehatan panjenengan. Jadi bismillah, kami sediakan dokter itu untuk keberlangsungan kebaikan ibadah kita semuanya. Terus nanti ada juga tim Khidmat Haramain di Hajar Aswad, ada kami bertiga, ada saya sendiri, Wila Setiaji, ada Mas Ali Rosidi, ada juga Mas Abi Waluyo. Dan insya Allah yang tahun ini kejatah berangkat adalah Mas Ali Rosidi. Nanti insya Allah akan mendampingi panjenengan untuk ibadah hajinya bersama Dr. Haris dan Bu Retno Anugrah Andriani, dan juga yang terakhir nanti ada Ustadz pembimbing kita yang berangkat mendampingi panjenengan adalah Ustadz Faiz Baroja. Beliau enggah di Pasar Kliwon, dan insya Allah nanti apabila ada pertanyaan terkait masalah fikih tata cara, nanti di sana bisa langsung disampaikan kepada Ustadz Faiz Baroja. Bismillah, didoakan tim kami semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mendampingi panjenengan semuanya. Utamanya sehat, nggih. Mohon didoakan kesehatan kami, nggih. Karena insya Allah ketika kami sehat, insya Allah kami dedikasikan waktu tenaga kami untuk kesehatan, kekuatan ibadah panjenengan semuanya. Bismillah. Pokoknya labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan insya Allah sekali lagi kami sampaikan, aura Arafah akan sangat berbeda Bapak Ibu, tidak bisa jangan bayangkan sekarang, hanya bisa dirasakan. Jadi kalau saya sering cerita Arafah itu ya kayak gini, kadang berbes mili, karena memang auranya sangat berbeda Bapak Ibu. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan panjenengan nanti menjelang maghrib. Dan biasanya nanti menjelang maghrib kita akan kumpulan, kita doa bersama. Karena itu waktu yang
insya Allah waktu yang paling mustajab di sana, kita panjatkan doa bersama, dan insya Allah nanti panjenengan bisa merasakan betapa hiruk pikuknya manusia di sana, ketika panjenengan bisa merasakan bahwa oh ternyata tenang sekali di Arafah, banyak sekali ketenangan di sana, walaupun cuaca panas, wallahi Bapak, walaupun cuaca panas, tetapi ketika menjelang maghrib, eh, seolah-olah itu ada kayak apa ya, aura yang super berbeda. Ya mungkin tidak bisa kami sampaikan secara langsung, namun insya Allah nanti panjenengan akan bisa merasakan bahwa ternyata aura Arafah itu tidak bisa ditemukan di hari-hari manapun kecuali tanggal 9 Dzulhijjah dan di Arafah, bukan di mana-mana. Begitu Bapak Ibu, mohon sekali saya lagi didoakan semoga tim kita diberikan kesehatan nggih, dan doakan kami selalu diberikan kesehatan agar bisa mendampingi panjenengan dengan maksimal. Oke, sebenarnya apa toh pengertian dan tujuan haji? Kenapa kok kita harus berhaji? Apakah itu suatu kewajiban atau bagaimana? Dan ternyata Allah sendiri itu sudah memberikan arahan Bapak Ibu. Memberikan arahan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia. Kewajiban manusia pada Allah. Bagi orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan. Istitoah itu apa toh? Nanti kita bahas. Istitoah itu mampu dalam hal apa? Mengerjakannya, mampu melaksanakan perjalanannya, dan mampu untuk meninggalkan sesuatu keluarga yang ada di rumah. Maksudnya kita tidak meninggalkan keluarga yang di rumah itu dengan bolong-bolongan, tidak. Tetapi kita bisa meninggalkan, mungkin kalau dulu itu orang sebutnya meninggalkan makan orang yang ada di rumah. Dan insya Allah kami yakin panjenengan semuanya insya Allah sudah mencukupi, menjadi syarat untuk cukup panjenengan melaksanakan ibadah haji. Secara bahasa, haji itu al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Jadi kita itu menyengaja, memiliki niat untuk apa? Menyengaja, memiliki maksud, memiliki tujuan. Dan tujuannya nanti akan endingnya ada satu target. Targetnya apa? Haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah haji itu kita menyengaja untuk menuju ke Mekah dan tempat ibadah lainnya, wabil khusus Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, dan Masjidil Haram. Untuk apa? Pada waktu yang ditentukan, yaitu bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haji maksudnya, dan puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan serangkaian ibadah atau manasik. Serangkaian ibadahnya apa? Ibadah haji. Mulai nanti panjang niat, terus wukuf di Arafah, terus nanti tawaf ifadah, terus nanti sa'i, terus tahalul, terus tertib. Ditambah wajib hajinya, kita mabit di Musdalifah, kita mabit di Mina untuk melontar jumroh sampai dengan panjenengan selesai di tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah, maka panjenengan sudah dinyatakan selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, tujuannya apa toh? Tujuannya itu kita ibadahnya diterima oleh Allah. Haji mabrur tujuan kita, bukan apapun, bukan dipanggil Pak Haji, bukan dipanggil Bu Hajah, boten. Nanti kalau hajinya 4 kali berarti hahaha, orang ketawa kan. Jadi jangan sampai niatan kita ini tertuju pada alamat yang salah. Jadi mentalitas kita harus kita tanamkan dari awal bahwa kita itu menyengaja untuk mengunjungi Baitullah, melaksanakan serangkaian manasik, yaitu ibadah haji, tujuannya harus jelas alamatnya, yaitu hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Jadi kita ini diperintahkan semua ibadah itu harus tertuju pada alamat yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyempurnakan haji dan umroh lillahi ta'ala. Oke, lanjut. Nah, perbedaannya apa toh dengan umroh? Nah, ini bedanya ini Bu, Bapak Ibu. Yang pertama ada 3 nih, perbedaannya ada waktu pelaksanaannya, terus rukun yang dilaksanakan dan hukumnya. Nah, jadi Ibu-ibu, Bapak-bapak, untuk ibadah haji waktunya itu sudah ditentukan dari awal. Jadi haji itu terbatas pada 1 bulan dan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Jadi nanti dimulai di bulan Syawal, besok ketika setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu puncaknya pada tanggal 9 dan 13 Dzulhijjah. Tapi kita melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal boleh nggak? Tidak boleh, karena ada sesuai tuntunannya.
khudhu anni manasikakum, nanti kata Kanjeng Nabi. Jadi ikutilah tata cara ibadahmu dariku, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita tidak itibak Rasul, maka kita akan tidak sesuai tuntunannya. Tuntunan Rasulullah bahwa puncak ibadah haji itu di tanggal 9 Zulhijjah puncaknya. Jadi kita harus mendekat ke sana dan kita harus berwukuf di tanggal 9. Tidak ada tanggal-tanggal yang lain. Misalkan aku tanggal 9 Syawal, oh tidak bisa. Nah itu walaupun musim haji, walaupun bulan-bulan haji, tetapi itu bukan puncak haji. Jadi kita melaksanakan ibadah haji itu memang itibak Rasul, itibak Sayyidati Hajar, itibak Nabi Ibrahim. Wabil khusus nanti kita akan mengikuti tuntunan apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umroh bagaimana? Kalau umroh kapan saja boleh. Mau bulan Syawal kah, mau bulan Dzulqa'dah lah, mau di bulan Muharram lah, monggo silahkan. Karena semuanya boleh melaksanakan ibadah umroh. Terus kalau rukunnya bagaimana? Kalau rukunnya itu perbedaan hanya ada satu. Perbedaannya hanya ada satu. Yang paling penting adalah al-hajju Arafah. Jadi siapapun yang melaksanakan wukuf di Arafah maka dia sudah berhaji. Tapi kalau dia berhaji tapi tidak sampai di Arafah, aku sudah sampai Mekah, aku sudah sampai Muzdalifah, aku sudah lontar jumroh, sudah mabit di Mina. Lah kowe ning Arafah napa mboten panjenengan? Wah, aku ning Arafah ra iso mlebu ya, aku dadi ning jaba, aku hanya di luar. Berarti tidak dinyatakan sudah berhaji. Karena ketika Kanjeng Nabi al-hajju Arafah. Haji itu intinya intinya di hari Arafah. Kalau umroh itu tidak ada Arafahnya. Untuk rukunnya semuanya sama. Perbedaannya hanya ada satu rukun. Kalau umroh kan niat, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Kalau haji, tambahkan wukuf. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Jadi ada 6. Selain itu wajib. Wajib haji, mabit di Musdalifah. Wajib haji lagi, mabit di Mina. Melontar jumroh. Itu adalah wajibnya haji. Tapi rukunnya bedanya hanya ada satu. Yaitu wukuf di Arafah. Kalau haji wajib wukuf, kalau umroh tidak ada wukufnya. Lalu untuk hukum pelaksananya bagaimana? Haji itu bagi orang yang mampu tadi, istitoah. Mampu itu mampu secara fisiknya, secara finansial, dan insya Allah panjenengan tidak hanya mampu melaksanakan pergi hajinya, tetapi meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang ada di rumah. Di boten belum-belongan ya. Bismillah, insya Allah itu sudah melakukan hukum panjenengan. Kalau umroh itu hukumnya sunnah Bapak Ibu. Umroh itu adalah hukumnya sunnah, tapi ada sebagian ulama yang menyatakan itu wajib. Tapi jumhur ulama mengatakannya sunnah. Kalau haji karena itu rukun Islam, maka diwajibkan bagi siapapun. Dan itu pun sudah diseru oleh Allah. Sudah diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ketentuannya bagi yang mampu tadi, istitoah tadi. Yang mampu itu yang mampu perjalanan, mampu fisik, mampu finansial seperti itu. Ini perbedaannya Bapak Ibu ada 3 perbedaannya. Kita awal pelan-pelan dulu, dasar-dasar dulu mawon, nanti secara berurutan nanti panjenengan akan masuk secara detail nanti insya Allah. Terus dasar penyelenggaraan ibadah haji menurut Al-Quran apa toh? Kami ambil, ada banyak ayat, kami ambil 3 ayat saja. Yang pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ini perkara minta. Allah sudah tegaskan dengan sangat tegas, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya karena Allah. Jadi alamat persembahan ibadah kita harus jelas, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita pengen dipanggil Pak Haji, bukan karena kita pengen dianggap iso haji, aku juga bisa haji, tidak. Tetapi haji itu miliknya Allah dan mengundang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ayat ini turun untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, gitu. Kata Allah, dan serulah manusia. Jadi setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim naik di bukit namanya Jabal Abi Qubais, terus menyeru pada seluruh manusia untuk apa? Karena
beliau itu diperintahkan oleh Allah dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Maka Allah yang akan mendatangkan mereka. Allah yang akan mendatangkan kita sampai ke Baitullah. Dengan cara apa? Mungkin ada yang dimampukan oleh Allah dengan cara berjalan kaki. Ada yang dimampukan oleh Allah untuk mengendarai unta yang kurus. Yang dia itu datang dari segala penjuru yang jauh, termasuk kita. Dari Indonesia. Nah, kita ini adalah orang yang dimampukan oleh Allah, Bapak Ibu. Jadi, perbanyak rasa syukur, nggih. Jangan sampai ada awal kepada Allah. Allah ya Allah, ibadah haji ternyata abot. Jangan. Karena banyak orang-orang soleh di luar sana, orang-orang soleh yang lebih soleh dari kita, yang pengen melaksanakan ibadah itu. Tapi kenapa Allah memanggil kita? Allah justru memuliakan kita dengan mendatangkan kita sampai ke rumahnya. Jadi jangan sampai ada perasaan awal, oleh karenanya tambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pengen beribadah haji tapi belum dimampukan sama Allah. Lalu yang selanjutnya ada di Quran Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seperti tadi ya di awal ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu, bagi yang dimampukan oleh Allah. Mampu itu Allah itu yang sehakikatnya memampukan kita. Tetapi urusan ikhtiar itu menjadi urusan yang diserahkan kepada seluruh manusia. Entah kita mau dengan cara menabung, jual aset, atau apapun, itu sebagai bukti bahwa kepada Allah bahwa aku ini benar-benar serius. Maka ketika kita sudah serius, maka Allah akan memampukan sendiri. Nah, jadi bismillah Bapak Ibu, panjang sudah dianggap dekat sama Allah, sudah nabung, sudah daftar, tinggal berangkat. Tulung 3M. M yang pertama, menabung, sudah. M yang kedua, mendaftar kepada Mbak Nurma, sudah. M yang ketiga, yang paling penting adalah minta izin sama Allah. Setiap saat, setiap waktu, setelah selesai sholat, mintalah izin sama Allah untuk benar-benar disampaikan ke Baitullah. Karena Allah punya banyak cara untuk menyampaikan ke Baitullah. Allah punya banyak cara untuk menghindari seseorang karena belum dipanggil sama Allah. Gitu nggih. Jadi bismillah, kita lillahi ta'ala. Lalu dalam hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadis Arba'in ini. Nah, jadi bunyal Islam ala khomsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Ini menjadi rukun Islam, Bapak Ibu. Yang pertama, bersyahadat. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, rukun yang kedua. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wah, dan yang keempat itu adalah berhaji ke Baitullah. Terus yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ada 5. Kalau dalam hadis ini haji itu peringkatnya nomor 4. Haji itu peringkatnya nomor 4. Lalu yang selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji. Karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan apa yang akan perintahnya. Jadi kita itu punya halangan, kita nggak tahu. Kalau kita tidak menyegerakan, Allah tidak memampukan, ya kita nggak tahu. Jadi bismillah Bapak Ibu, jenengan sudah berikhtiar, sudah berikhtiar, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan kemudahan. Dan panjenengan ketika sudah berikhtiar, maka ditutuplah dengan tawakal kepada Allah. Ketika kita sudah bertawakal, maka insya Allah Allah itu pasti akan turunkan bala bantuan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terus yang terakhir, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dan umrah yang kedua, maka diantaranya Allah itu hapus. Allah memberikan kafarah, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan hadiah pada kita, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi Bapak Ibu, bismillah jenengan lillahi ta'ala mawon. Pun insya Allah nanti panjenengan ketika melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji itu tidak
diperuntukkan untuk makhluk, diperuntukkan hanya untuk Allah, maka Allah akan jamin memberikan balasan surga. Maka haji itu sejatinya ibadahnya itu tidak akan pernah terbalas. Uang yang jenengan keluarkan, terus waktu yang jenengan korbankan, tenaga yang jenengan sisakan untuk ibadah haji itu tidak akan pernah mampu membalas hadiah dari Allah yang bernama surga. Karena itu jaminannya Allah. Jadi bismillah, sekali lagi tambahkan rasa syukur kepada Allah. Oke, terus lanjut macam-macam haji. Tadi kita sampaikan di awal, macam-macam haji ada 3, nih. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Kita fokus ke tamattu, Bapak Ibu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Artinya bersenang-senang. Kalau anekdotnya tangi mangan turu. Jadi haji tamattu nanti panjang akan melaksanakan haji tamattu. Bukan haji qiran, bukan haji ifrad. Insya Allah hajinya tamattu. Nah, tamattu itu artinya apa toh? Mengawali ibadah haji dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Nah, pada bulan haji baru mengambil niat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi niatnya ada 2. Niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Lalu pada saat musim haji, pada saat tanggal haji, tanggal 8 malam nanti atau tanggal 9 dini hari, panjenengan akan pindah dari apartemen transit menuju ke tenda Arafah dengan melafadzkan labbaik Allahumma umrotan. Bapak Ibu, ketika yang melafadzkan labbaik Allahumma umrotan, saran kami panjenengan fokus antara jenengan pribadi sama Allah. Jadi ibadah haji itu tanggung jawabnya personal antara kita sendiri sama Allah, bukan tanggung renteng dengan istri suami, tidak. Tetapi antara kita sendiri sama Allah. Jadi ketika sudah ngambil niat labbaik Allahumma hajjan, maka bismillah panjenengan saling minta izin sama pasangannya. Pak, Bu, aku tak minta izin, aku haji antara aku sama Allah dulu. Rasa golek aku, rasa kon gak ke kopi aku misalkan. Pun bismillah labbaik Allahumma hajjan. Nanti panjenengan akan merasakan tuh gemuruhnya dalam hati itu akan bisa panjenengan rasakan bahwa ternyata haji itu sangat berbeda ibadahnya. Wabil khusus tanggal 9 Arafah itu akan sangat berbeda Arafah. Sangat berbeda auranya. Tapi nanti panjenengan akan juga melihat banyak orang yang di sana itu tidur, banyak orang yang hanya main HP, banyak Bapak Ibu. Jadi biasanya kami itu nanti sampai di tanggal 9 pagi, itu nanti kami sarankan tidur semuanya. Makan, tidur, monggo. Tapi waktu tempur kita, ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, kami sarankan panjenengan fokus lillahi ta'ala. Karena apa? Disitulah waktu-waktu yang sangat krusial, waktu capek-capeknya panjenengan, tapi panjenengan dituntut untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah. Yang pertama, dengan banyak zikir, banyak berdoa di sana. Karena Allah turun di sama'il ard, di langit dunia, untuk apa? Untuk membanggakan kita di depan para malaikat. Yang notabene malaikat itu diciptakan tanpa nafsu, berarti tidak pernah akan ada dosanya. Tapi kita dibanggakan di depan para malaikat. Wahai malaikat, lihatlah hambaku datang kepadaku dengan pakaian yang lusuh dan membawa banyak dosa. Yang kedua, kata Allah, maka saksikanlah aku akan mengampuni dosanya. Kan ya Allah, di sana ada fulan bin fulan yang notabene banyak dosanya. Aku akan ampuni dosanya, kata Allah. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, Allah itu akan menyampaikan apa yang kamu minta, wahai hambaku. Dalam artian bahwa Allah itu akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Wabil khusus di hari Arafah. Nah, jadi bismillah ya Bapak Ibu, dan nanti akan mengawali dengan umroh terlebih dahulu. Terus nanti panjenengan insya Allah sampai di musim haji, sampai di tanggal haji akan melaksanakan ibadah haji. Niatnya 2, labbaik Allahumma umrotan dan labbaik Allahumma hajjan. Nah, haji tamattu itu terkena dam Bapak Ibu. Maka Mbak Nurma dan tim haji akan menyampaikan Bapak Ibu, haji tamattu semuanya terkena dam. Semuanya terkena dam, karena bukan berarti ini tidak sesuai dengan tuntunan buatan, tetapi karena tipenya yang berbeda. Musim haji harus melaksanakan haji, tetapi tidak akan bisa mungkin semuanya melaksanakan ibadah itu tumpuk brek langsung haji, tidak. Kita datang sudah diatur oleh pemerintah,
Sudah diatur pemerintah Arab dan pemerintah Indonesia, kita datang di awal, ada yang datang di akhir, ada yang datang lebih jauh awal lagi. Maka hajinya tamattu. Kalau sampai di sana, ya kita sudah umroh. Kalau kita memaksakan ifrad, Bapak Ibu, ifrad itu tidak menggabungkan dengan umroh. Jadi haji-haji, kalau kita datang di sana H-3 misalkan, H-3 atau H-7 katakanlah. H-7 sudah sampai Mekah. Berarti kita niatnya langsung labbaik Allahumma hajjan. Terus kita tidak boleh tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh potong rambut, tidak boleh membunuh binatang dan lain-lain. Maka itu akan kerepotan. Akan kerepotan. Maka haji yang diambil oleh Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia, itu menggunakan haji tamattu. Tamattu. Haji yang bersenang-senang. Diawali dengan umroh, dan nanti insya Allah di bulan haji, di tanggal haji, kita akan melaksanakan ibadah haji. Terus lanjut, istitoah tadi sempat kita singgung di awal, istitoah itu adalah kesanggupan, mampu dalam hal apa melaksanakan ibadah haji, serangkaian ibadah haji. Menurut jumhur ulama mengatakan istitoah itu hanya istitoah binafsihi, jadi kesanggupan oleh diri sendiri baik secara fisik, finansial maupun aman di dalam perjalanan, termasuk sanggup duduk di atas kendaraan selama perjalanan. Jadi dimaksudkan tidak sakit. Nah, tidak sakit, tadi fisiknya sehat, terus finansialnya juga cukup, terus insya Allah bukan hamba sahaya. So, sekarang tidak hamba sahaya, hamba sahaya itu sudah terhapuskan, hamba sahaya perbudakan sudah terhapuskan, dan sehat kondisinya. Mampu duduk di kendaraan dalam perjalanan yang panjang, itu dikategorikan orang-orang yang sehat. Terus Imam Syafi'i, nanti panjenengan terbagi menjadi dua. Cuman nanti panjenengan akan konsentrasi yang jenengan lakukan ini adalah istitoah mubasyarah, yaitu kesanggupan diri sendiri baik fisik, finansial maupun dalam perjalanan. Nah, jadi insya Allah tidak ada yang sakit, insya Allah tidak ada yang butuh bantuan orang lain, insya Allah nanti panjenengan dikategorikan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, ini kondisinya Bapak Ibu. Kondisi ketika panjenengan wukuf di Arafah. Jadi orang semua, hampir semua manusia, ada sekitar mungkin akan sampai tembus ke 5 juta orang tumpek di area Arafah. Semua yang wukuf di sana. Terus di panjenengan di sana itu biasanya kalau kami yang tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu juga, kami selalu menyarankan ketika masuk hari Arafah, yuk keluar dari tenda. Keluar dari tenda, kita sampai kepala kita itu menghadap langsung ke langit. Menghadap langsung ke langit tanpa ada penutupnya. Kita di sana zikrullah, di sana berdoa kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir terbaik pada saat jenengan di hari Arafah. Terus ada setelah dari Arafah nanti maju ke mabit di Musdalifah. Dan nanti mabitnya itu tidak seperti haji reguler Bapak Ibu, karena insya Allah nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita mabitnya itu mabit murur Bapak Ibu. Mabit murur itu melintas dari area Musdalifah, terus lanjut ke area nanti biasanya kami langsung melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu tanggal 10 kita lontar jumroh, tetapi kita akan tawaf ifadah dulu. Tawaf ifadah dulu. Nah, mabit di Musdalifah sekali lagi itu murur ya nanti. Jadi panjang di dalam bis, terus mulai di dalam bis itu muter terus sampai mulai atau tengah malam. Lepas tengah malam nanti panjang akan diantarkan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan dilaksanakan dengan tertib. Setelah itu nanti pelayan kondur ke apartemen transit, lalu masuk ke tenda Mina. Untuk apa? Untuk melakukan serangkaian wajib hajinya, yaitu mabit di Mina dan lontar jumroh. Tanggal 10 lontar jumroh Aqobah, nginep di sana. Tanggal 11 lontar 3 jumroh Ula, Wusto, Aqobah. Tanggal 12 lontar 3 jumroh lagi, Ula, Wusto, Aqobah. Kalau nafar awal, setelah itu kita pulang. Kalau kayak saya kemarin, 2 tahun kemarin itu selalu nafar awal Bapak Ibu. Setelah nafar awal, tanggal 12 kita langsung pulang ke apartemen. Terus kalau nafar tani, berarti nanti tanggal 13, jumrah Ula, Wusto, Aqobah.
terus nanti panjenengan baru kondur ke apartemen. Nah, ini yang tengah itu kondisi melempar jumroh Bapak Ibu. Kemarin kita membawa 32 jamaah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Walaupun ada yang didorong, kita gantian mendorong Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat semuanya, diberikan bahagia semuanya. Dan nanti panjenengan akan merasakan ibadah berat itu pada saat jumroh akobah, berat banget. Karena jangan sudah tidak tidur, mulai dari tanggal 9, terus 10, itu langsung thawafudah malamnya, paginya langsung melaksanakan lontar jumroh. Saya itu insya Allah ibadah haji jenengan dikategorikan sah. Sah. Terus yang sebelah kanan tengah itu kita di apartemen kita, di apartemen transit. Nanti kita terangkan, kita tunjukkan di mana apartemen kita. Terus insya Allah nanti di sana juga akan ada city tour Haromen, baik di Mekah maupun di Madinah, Bapak Ibu. Dan insya Allah keberangkatan kami agendakan dari Solo H-1. H-1 bagi yang start dari Solo, insya Allah H-1 tanggal 11 Mei. Ya, 11 Mei nanti panjenengan sudah berangkat dari Solo menggunakan pesawat menuju ke Jakarta terlebih dahulu untuk menginap atau kita karantina kedua. Jadi nanti karantina ada dua kali. Jadi karantina di Solo 1 hari sebelum keberangkatan dan karantina di Jakarta. Kita nginep 1 malam di Jakarta. Untuk apa? Untuk memfokuskan diri kita. Memfokuskan diri kita bahwa kita itu bukan healing, bukan dolan, bukan kita main-main boten. Wallahi tidak, jauhkan niat-niat seperti itu. Tapi kita di sana adalah memenuhi panggilannya Allah. Tidak ada niat yang lain. Jadi kita memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Bapak Ibu, insya Allah ya nak. Insya Allah nanti panjenengan akan bismillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar ya. Lanjut Bapak Ibu. Oh ya, di bawah kanan itu Jabal Malaikat. Kalau orang sepuh dulu mengatakannya Jabalikat. Nah, itu Jabalikat, itu Jabal Malaikat. Kita mengunjungi petilasan Badar. Kalau di umroh jarang sekali dikunjungi, namun di haji insya Allah kami akan agendakan untuk melaksanakan ibadah haji kita dengan city tour Napak Tilas. Oh ya, mohon maaf untuk di Solo insya Allah tidak ada karantinanya. Jadi karantinanya ada di Jakarta, ya. Ada di Jakarta dan itu nanti akan kita fokuskan untuk melaksanakan benar-benar gulawentah niat kita di sana. Terus bacaan talbiyah Bapak Ibu, harapan kita bacaan talbiyah panjenengan sudah hafal mulai start dari Indonesia ya, sudah hafal mulai start dari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan nanti membaca talbiyah ketika sudah ngambil niat itu kalau saya merasakan itu ada gejolak emosi yang lain lah, yang lain ketika kita melafadzkan talbiyah di tanah suci setelah ngambil niat. Dan berakhirnya fadilah membaca talbiyah itu ketika nanti panjenengan setelah melaksanakan thawafudah, karena antara jumroh, akobah, dan thawafudah kita laksanakan thawafudah terlebih dahulu. Rencana kita seperti itu Bapak Ibu. Karena kemarin kami itu 2025 melaksanakan tawaf ifadah itu tidak ada 15 menit tawafnya selesai Bapak Ibu, karena benar-benar sepi dan ibaratnya jarak mungkin antara 10 meteran itu sudah Ka'bah. Jadi kita muternya santai, tapi memang kita tidak gerakkan jamaah kita untuk mendekat Ka'bah, tidak, karena Ka'bah itu masih diolesi wangi-wangian ya, periodik diolesi wangi-wangian karena ada larangan ihram yaitu menyentuh wangi-wangian. Oke, ini talbiyah, jadi mohon dihafalkan ya talbiyahnya. Insya Allah materi nanti akan kami kirimkan, materi secara PDF. Labbaik Allahumma labbaik ini ikrar kita. Jadi ketika kita menyahut panggilan Allah, ketika kita menjemput panggilannya Allah, berarti sudah ada panggilannya. Beda ketika kita mencari sesuatu, mencari orang misalkan. Aku goleki wong ning kono, belum tentu ada dia. Tetapi kalau aku jemput anak saya di sekolahan, berarti insya Allah anak kita sudah ada di sekolahan. Sama dengan ini, ketika Allah sudah siapkan panggilannya, kita diminta untuk menyahut panggilannya. Dan kita diminta hanya untuk datang. Sudah siap undangannya. Panjenengan hanya diminta untuk datang dengan mengikrarkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, bahwa tidak ada sekutu bagimu ya Allah.
Jadi bismillah nggih, labbaik Allahumma labbaik ini jangan hafalkan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, jenengan hafalkan karena ini zikir terbaik ketika jangan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh setelah ngambil niat. Kalau umroh setelah panjang melihat Ka'bah, kalau haji ketika jenengan selesai jumrah Aqobah atau selesai putaran pertama di tawaf ifadah. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kegiatan wukuf di Arafah. Kita mulai fokus wukuf di Arafah. Oke, wukuf di Arafah itu ngendikane Kanjeng Nabi al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya wukuf di bulan Arafah, wukuf di tempat Arafah. Barang siapa mendapatinya atau wukuf di Arafah, maka ia telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang kehilangan Arafah, tidak berada di Arafah di tanggal yang ditentukan, di tanggal 9, maka ia telah kehilangan haji. Artinya, kalau kita tidak wukuf, maka haji kita tidak sah. Namun insya Allah Bapak Ibu kita sudah siapkan rentetan acara schedule. Insya Allah kita akan menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah insya Allah. Kalau syarat wukuf di Arafah beda mazhab ya. Ini saya urutkan mulai dari mazhab tertua, yaitu mazhab Maliki. Beliau mengatakan harus niat wukuf. Jadi haji itu harus ada niatnya, harus ada niat wukufnya. Dan hadir fisiknya di Arafah. Kapan? Setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur sampai dengan menjelang maghrib. Baik dia itu hanya berdiam diri maupun berjalan, asalkan kita benar-benar sadar kita berada di Arafah, menghadirkan fisik kita di Arafah, maka dia sudah dikategorikan sah menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Hanafi agak berbeda. Sudah masuk waktu, tidak disyaratkan berniat. Yang penting ada saja kita di sana. Walaupun niat nggak niat, tapi kita sudah berada di Arafah, sudah dinyatakan sah. Terus, tidak harus mengerti dan tidak harus orang yang berakal sehat. Maksudnya orang yang gila, orang yang sakit, orang yang tidak sadarkan diri. Sakaratul maut itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah ketika dia berada di Arafah. Nanti panjang jangan kaget, ketika di Arafah itu banyak sekali safari wukuf Bapak Ibu. Ada yang dari helikopter wing di atas, ada yang dari ambulan itu mundar mandir itu membawa pasien yang mungkin gerahnya agak berat dan dia harus berada di Arafah seperti itu. Nah itu sah tanpa kita meniatkan diri harus berada di Arafah, tanpa kita sadar harus ada di Arafah. Menurut mazhab Hanafi itu sah. Nah, ini mazhab yang dipakai di Saudi. Terus mazhab Syafi'i itu lunak juga sudah masuk dari wukuf yaitu tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan menjelang maghrib. Terus walaupun hanya sesaat harus sadar tidak ada paksaan secara jasmani dan rohani, kita sampai di sana walaupun hanya saknyuk. Ibaratnya masuk 10 menit keluar lagi itu sudah dinyatakan sah wukuf di Arafah. Kalau mazhab Hambali hadir di Arafah dan dimulai setelah terbitnya fajar. Jadi mulai dari pagi hari, kalau yang jumhur ulama lain mengatakan, mazhab yang mengatakan tergelincirnya matahari, kalau mazhab Hambali itu setelah terbit fajar. Dan tidak harus mengetahui kondisi sadar. Jadi pokoknya sama, pokoknya kondisi apapun, sakaratul maut pun lah, sentik-sentik, asalkan dia di Arafah, maka hajinya sudah sah. Nah, tidak usah berpikir tentang perbedaan mazhab Bapak Ibu. Panjenengan nanti tinggal pokoknya pun jenengan niat mawon niat insya Allah sudah dipandu oleh para muthaif kita, para ustadz kita, dan insya Allah nanti panjenengan akan menjadikan ibadah ini ibadah yang sangat-sangat sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, dan bismillah nanti panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf nih sambil ngomong nih. Terus lanjut ya. Setelah ini berarti kita masuk di tanggal. Nah, masuk di tanggal. Kok nggak bisa? Sebentar Bapak Ibu. Saya buka lagi. Oke. Kita masuk ke schedule Bapak Ibu. Nah, ini schedule panjenengan. Jenengan emot-emot nggih.
bahwa kita nanti insya Allah berangkat tanggal 11 Mei atau tepatnya tanggal 24 Dzulqa'dah. Nanti panjenengan dari Solo menuju ke Jakarta, dan di Jakarta nanti menginap 1 malam di hotel, lanjut penerbangan menuju ke Jeddah. Terus nanti tanggal 12 jenengan perjalanan, di hari berikutnya kita perjalanan karena ada karantina 1 malam. So, insya Allah sampai di Jeddah kita menuju ke Madinah terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di Madinah itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Mei. Nanti di sela-sela itu kita adakan ziarah, kita adakan city tour, atau kita biasanya sering sebutnya Mazarot Madinah. Ke mana yang dikunjungi? Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan Petilasan Badar insya Allah. Terus tanggal 18 Mei atau tepat 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah, kita nanti perjalanan dari Madinah menuju apartemen transit. Jadi tidak di Hotel Mekah terlebih dahulu karena kita akan fokuskan panjenengan benar-benar fokus Armusna. Armusna itu Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, nanti banyak perpindahan ke apartemen transit itu menggunakan bis ya, dari Madinah menggunakan bis kira-kira perjalanan 5 sampai 6 jam. Ketika sudah sampai di apartemen transit, nanti banyak akan ngambil umroh terlebih dahulu. Nanti niatnya di Masjid Bi'arul Ali. Di Masjid Bir Ali, jenengan bismillah, niat labbaik Allahumma umrotan, melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, setelah selesai umroh, nanti panjenengan ya, terus ini. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh mulai dari apartemen kita. Dari apartemen kita, nanti panjenengan akan diantar bis, terus melaksanakan ibadah umroh, selesai kita angkut lagi menuju ke apartemen transit. Kenapa kok dadak apartemen transit, Thomas? Kenapa toh Mbak? Karena kita nanti akan fokuskan panjenengan untuk Armusna. Bapak Ibu, kita sangat sadar bahwa jamaah itu selalu menggunakan aji mumpung. Mohon maaf, aji mumpung itu mumpung kita di sana, maka ibadah kita getol ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Iya, nggak apa-apa. Cuman yang kita khawatirkan ketika waktu tempur tiba, jangan sampai kita sakit. Karena kita berikhtiar, jangan sampai kita sakit. Mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 saja. Kita mohon dengan sangat, mungkin dokter kita akan sering kunjungan ke panjenengan untuk kontrol kesehatan panjenengan. Untuk apa? Waktu tempur kita. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Harapan kami jenengan posisinya strong, posisinya sehat. Insya Allah nanti kami akan juga sediakan vitamin, multivitamin yang sudah disiapkan Mbak Anissa, Mbak Nurma nanti, biar panjenengan terjaga kesehatannya. Wabil khusus tanggal tadi, 8 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, kita mulai masuk yang kami kotai itu adalah waktu tempur panjenengan. Mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, menuju Arafah, persiapannya tanggal 8 Dzulhijjah, panjenengan akan melaksanakan wukuf di Arafah 1 hari full. 2 hari full tidak tidur, mungkin mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan jalan tawaf ifadah itu mungkin panjenengan tidak tidur kemungkinan. Terus nanti panjenengan tanggal 9 Dzulhijjah itu rangkaiannya wukuf di Arafah, setelah maghrib isya nanti kita bergerak menuju ke Musdalifah dengan mabit murur tadi, melintas saja. Terus nanti langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, terus nanti setelah selesai sarapannya di dekat Masjidil Haram, nanti ada satu hotel di sana yang kita sewa untuk restonya, makan sarapan pagi, baru nanti kondur lagi ke hotel apartemen transit, terus nanti mandi, siapkan perbekalan untuk menuju ke Mina, untuk melaksanakan serangkaian pelontar jumroh. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 27 Mei, panjenengan berada di Mina melaksanakan Jumrotul Aqobah. Tanggal 11 Dzulhijjah melaksanakan Jumroh Ula Wusta Aqobah. Tanggal 29 atau 12 Dzulhijjah rencana kita nafar awal Bapak Ibu, Jumroh Ula Wusta Aqobah Jalan Lempar. Setelah itu kita jemput dengan bis dan kita kembali lagi menuju ke apartemen transit kita. Nah, nanti di apartemen transit itu kita akan melaksanakan serangkaian city tour juga. Insya Allah kita akan city tour di kota Taif, Bapak Ibu. Kota Taif. Terus dari apartemen transit kita pindah ke Hotel Mekah kapan? Tanggal 1 Juni
1 Juni 2026 atau tanggal 15 Dzulhijjah kita pindah menuju ke Hotel Mekah. Nah, nanti di Hotel Mekah, panjenengan kalau yang akan melaksanakan umroh lagi akan kita antarkan juga. Terus tanggal 4 Juni, 18 Dzulhijjah ada Mazarat Mekah. Kita akan situr kota Mekah. Kemana? Ke Hudaybiyah dan Museum Haramain. Kalau biasanya kalau kita umroh, ziarahnya itu kan nampak tilas haji, nggih. Nah, karena kita haji, berarti kita agendakan ke tempat yang lain, yaitu ke Hudaybiyah dan ke Museum Haramain. Terus insya Allah tanggal 6 Juni atau 20 Dzulhijjah kita perjalanan menuju ke Indonesia dari Mekah menuju ke Jeddah, terus Jeddah menuju ke Jakarta, menuju ke Indonesia. Dan insya Allah ini rangkaian agenda yang sudah kita susun Bapak Ibu, sudah kita susun dengan diskusi panjang dan amanah dari Ibu Andriani selaku kepala suku kita sudah mengamanahkan jadwal seperti ini. Dan insya Allah nanti jadwal kita maksimalkan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin apakah ini bisa lancar atau tidak, hanya doa-doa kita. Mohon didoakan semuanya Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita rencanakan, Allah berikan kemudahan, kelancaran semuanya. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan, kita bisa teplek-teplek atau bahasa orang-orang sepuh itu. Teplek-teplek, kita bisa pelan-pelan melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Terus Bapak Ibu, nah sebenarnya rangkaian ibadah haji itu ya cuma ada ini Bapak Ibu. Tanggal 8 kita persiapan, tanggal 9 kita wukuf di Arafah, terus nanti kita bergerak ke Musdalifah, kita murur nanti tidak bermalam di sana, kita murur, mulai kita nanti baru berangkat menuju ke mana ke Tha'ifadah. Tha'ifadah, terus kita kembali ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah untuk melaksanakan jumroh ula. Terus panjenengan nanti jumrotul ula wusta Aqobah tanggal 11 sampai tanggal 12. Setelah selesai nanti panjenengan pulang. Kalau di gambar ini ibadah tawafnya itu di akhir. Ini biasa dilakukan oleh jamaah haji reguler Bapak Ibu. Karena kita jamaah haji khusus maka kita awalkan untuk tawafnya. Awalkan Tha'ifadah dulu. Insya Allah kondisinya sangat sepi insya Allah. Insya Allah kondisinya sangat sepi. Oke. Terus ibu-ibu bapak kita lanjutkan. Kita kenalkan tim khidmat Haramain yang bertugas. Nah insya Allah yang bertugas ini ada dari Indonesia ada 4 nanti. Ustadz Faiz Baroja sebagai pembimbing haji kita. Terus nanti ada Bu Retno Anugrah Andriani. Biasa kita panggil Bu Andri sebagai owner PIHK. Terus Mas Ali Rosidi sebagai petugas PIHK yang diamanahkan untuk mendampingi panjenengan. Terus ada Dr. Haris Dwi Setiawan sebagai dokter PIHK, spesialis penyakit dalam. Ini tim yang berangkat dari Indonesia dan nanti ada tim yang menyambut dari Saudi. Insya Allah nanti panjenengan akan kenal karena beliau-beliau nanti juga akan memandu Zoom meeting juga Ustadz Faiz, Mas Ali, Dr. Haris dan Bu Andriani nanti akan menyambut panjenengan dan mendampingi panjenengan mulai dari berangkat sampai dengan kondur insya Allah. Terus di Saudi kita ada 4 orang. Nah, yang pertama mungkin berapa sudah ada yang kenal nggih? Ustadz Zain, kita biasa sebutkan Ustadz Zain atau Ustadz Zainuddin Al-Hafidh. Kenapa semuanya kita tuliskan haji? Karena kita petugas itu harus sudah pernah berhaji, itu aturannya seperti itu. Jadi memang kita tunjukkan bahwa petugas kita itu benar-benar yang di Saudi terutama itu benar-benar sudah melaksanakan ibadah haji dan mereka mahir di dalam ibadah ini. Ustadz Zain nanti sebagai mutawif bersama Ustadz Abdullah Nawawi. Beliau penguasaan materinya, penguasaan medannya sangat-sangat istimewa. Terus ada Ustadz Habibullah Al-Hafidh. Beliau ada tim teknis lapangan bersama Ustadz Fauzi, Ahmad Fauzi Maruki, ini perwakilan kita yang ada di Saudi. Jadi beliau adalah mandub kita. Yang bertanggung jawab pada kita adalah Ustadz Fauzi. Nah nanti mungkin untuk mursyidnya itu ada Ustadz Zain dan Ustadz Abdullah Nawawi yang akan mendampingi kita di bis. Jadi ibaratnya mereka yang punya bis seperti itu. Yang mendampingi kita di bis ke Polone Ustadz Zain dan Ustadz Abdullah Nawawi. Ustadz Habibullah nanti juga akan mendampingi kita juga, namun beliau akan lebih ke teknis, menyiapkan bisnya, terus nanti menyiapkan ke masyarik, atau nanti beliau yang keliling-keliling dulu, survei jalan dan lain-lain bersama Ustadz Fauzi. Nah, doakan sekali lagi, mohon didoakan, semoga tim kami yang bertugas diberikan kesehatan yang paripurna, agar bisa mendampingi panjenengan dengan maksimal.
Oke, oke. Insya Allah nanti kita akan lebih mengenal lagi beliau-beliau berdelapan. Ada Ustadz Faiz Baraja, ada ibunda kita, Ibu Andriani, ada Mas Ali Rosidi, dan juga ada Dokter Haris. Nah, terus yang di Saudi ada Ustadz Zain, Ustadz Zainuddin, Ustadz Abduh, kita panggil Ustadz Abduh Abdullah Nawawi, dan Ustadz Abi, Ustadz Abi Habibullah Al-Hafid, dan juga Ustadz Fauzi sebagai mandub kita. Oke, kita mengenal hotel kita. Nah, hotel kita ada dua, nih Bapak Ibu, nih. Ada dua, ada yang mengambil paket VIP, ada juga yang mengambil paket klasik. Dua-duanya insya Allah masuk ring 1, jadi tidak keluar dari jalan tol. Nah, kan Madinah ini kan dikupengi oleh jalan gini. Jadi semuanya masuk ke area ring 1. Kalau yang hotel VIP nanti namanya hotelnya Al Haram Madinah, pintu 338 yang kami titik warna hijau. Itu hotel paket VIP-nya, hotel bintang 5-nya. Terus yang di hotel paket klasik itu ada di Concord Dar Al Khair. Concord Al Khair itu di pintu 326. Semuanya dekat Bapak Ibu Madinah. Dan insya Allah nanti kita di Madinah tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Mei. 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 hari. Insya Allah nanti kita 7 malam berada di kota Madinah. Kenapa nggak bisa arba'in? Nah, untuk haji khusus hampir semuanya tidak bisa arba'in, Bapak, karena keterbatasan waktu. Terus yang selanjutnya kita menuju ke Hotel Makkah. Hotel Mekahnya kita di sini Bapak Ibu. Ada dua hotel. Yang pertama paket VIP-nya kita nanti di Hotel Movenpick insya Allah. Hotel Movenpick itu area Zamzam Tower. Terus hotel yang paket klasik nanti ada di Hotel Suhada di area Ajiat. Di area Ajiat. Jadi WC 3 lurus gitu nanti kiri jalan hotelnya. Sebenarnya Hotel Suhada ini hotel bintang 5 Bapak Ibu. Tapi kenapa kami sebutnya hotel bintang 3 karena terkait masalah jarak. Hotelnya bagus, makanannya bagus, dan di sana istimewa. Insya Allah nanti ketika kita masuk ke Makrifatul Medan, nanti akan kami terangkan Makrifatul Medan Madinah, kita kenal hotelnya, kita kenal jalan-jalannya, Makrifatul Medan Kota Mekah, nanti kita akan kenalkan hotelnya, kita kenalkan jalannya, pintu mana yang harus kita masuk, nanti insya Allah akan kita terangkan di manasik Zoom berikutnya insya Allah. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu, kita setiap Jumat akan kami sediakan waktu khusus buat panjenengan agar ibadah panjenengan benar-benar maksimal. Dan kita di Mekah itu tanggal 1 sampai 6 Juni atau tanggal 15 sampai 20 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Terus ini Mina kita Bapak Ibu. Nah, ini kondisi Mina Bapak Ibu. Mohon maaf yang kami titik warna Tosca, biru Tosca ini Maktab Mina 111. Nanti kita di sana maktabnya jaraknya dekat banget Bapak Ibu. Jadi jangan keluar itu sudah nginguk itu sudah Jamarat Bapak Ibu. Kira-kira kalau jalan ya sekitar 500-an meter lah, 500 sampai 700 meter itu jarak dekat. Kalau nanti panjenengan melihat itu yang di sebelah kirinya yang kami titik itu ada lokasi jumrohnya yang berwarna putih itu lokasi jumrohnya. Jumrah ula, wusta, dan akobah. Nah, insya Allah nanti kita di Mina tanggal 27 sampai tanggal 29 Mei atau tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ini lokasi di Mina, terus ini nanti lokasi kita di apartemen transit Bapak Ibu. Dan bisa lihat, kok jauh banget dari Masjidil Haram. Kita tujuannya memang menjauhkan dari Masjidil Haram. Karena apa? Karena kita ingin memfokuskan jamaah kita untuk Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi memang kita nanti ibadahnya di sana. Ibadahnya semua ibadah di apartemen transit, makannya juga di sana, tidurnya juga di sana. Jaraknya cukup jauh, letaknya sebelah utaranya Masjidil Haram, dan itu juga jauh juga di area Mina. Jadi memang kita fokuskan panjenengan untuk ibadah di sini dan menjaga kesehatan di sini. Dan harapan kita ketika waktu tempur kita datang, maka insya Allah kita sudah siap. Karena kita sudah dikarantina di apartemen transit. Namanya apa? Tilal Tower. Alhamdulillah kami sudah survei di sana. Hotelnya bagus, gus. Lobinya luas, Lobinya luas, hotelnya bagus. Dan nanti insya Allah ini bukan area macet. Jadi bis keluar masuk gampil, insya Allah. Kalau dulu
kami itu di mana namanya di Astagfirullahaladzim di Sisyah. Di Sisyah itu sempat karena di situ dekat banget dengan area Jumroh, maka di situ mobil jarang bisa masuk. Jadi kadang snack kita atau makan kita agak agak tertunda di situ karena memang itu jarak dekatnya ke tempat pelontaran jumroh. Namun setelah berpengalaman ke depannya kami agak jauhkan agar apa? Satu, agar kita fokus. Yang kedua, kita tidak terkendala masalah makan. Dan yang kedua, ini jalur bis, maka bis kapanpun kita undang, bis itu akan datang seperti itu. Nah, kita di apartemen transit tanggal berapa? Tanggal 26 Mei sampai 1 Juni atau tanggal 9 sampai 15 Dzulhijjah. Itu nanti kita di sana insya Allah. Terus selesai Bapak Ibu, insya Allah materi awal kita sharing-sharing sederhana dulu. Insya Allah nanti ke depan mulai dari fikih haji, ma'rifatul medan, terus itinerary, hal-hal penting nanti akan kami sampaikan bertahap agar nanti panjenengan tidak terlalu bingung. Nah, ini kita catat ilmu sejarahnya, terus nanti panjenengan sudah mengenal, minimal sudah tahu fotonya, poro-poro Ustadz yang akan mendampingi kita dan juga insya Allah Bu Andi juga akan mendampingi panjenengan juga. Terus kita kenal hotelnya, jaraknya, insya Allah akan kami detailkan. Hotel Madinah akan kami detailkan pada saat Ma'rifatul Medan Kota Madinah. Hotel Mekah nanti akan kami detailkan pada saat Ma'rifatul Medan Kota Mekah. Terus area Mina dan area hotel transit itu nanti akan kami detailkan pada saat teknis Armusna, insya Allah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang panjenengan sediakan dan kami doakan sehat-sehat selalu Bapak Ibu, sahabat-sahabat surgaku. Semoga Allah memberikan kesehatan yang paripurna dan insya Allah Allah berikan kesempatan berhaji tahun ini adalah menjadi haji terbaik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Nurma dan jamaah sekalian, akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wila, terima kasih. Ustadz Wila telah mengisi doanya untuk Zoom pada malam hari ini. Baik, kita masuk ke sesi, mungkin bisa diberi seksi tanya jawab Pak Wila. Sampai pukul 10. Boleh, monggo silakan. Oh ya, baik Bapak Ibu. Mungkin tiga atau. Semoga jika ada pertanyaan terkait gambaran tadi, jika Bapak Ibu bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, semoga Bapak Ibu bisa di kolom komentar atau bisa berbicara. Silahkan. Oh ya, tambahan sedikit Mbak Norma, mohon izin. Oh iya Pak. Jadi di kondisi hotel Saudi itu kan ada beberapa tipe ya, tipe-tipe yang suite room, ada tipe yang quad room, ada tipe yang double room seperti itu. Nah, hotel yang kita tempati ini itu tidak memungkinkan untuk double room karena hampir semuanya itu suite. Hampir semuanya suite. Jadi mohon izin, mohon maaf karena memang aturan dari hotel sana. Kemarin waktu saya survei itu sudah saya tanyakan. Nah, kalau saya punya jamaah double gimana? Oh, di sana memang tidak bisa untuk melaksanakan double seperti itu. Terus yang kedua, di apartemen transit nanti sudah disediakan mesin cuci dan bisa melaksanakan cuci mencuci di sana, atau kebiasaan mereka di hotel itu mereka menyediakan laundry. Nah, laundry di sana juga bisa laundry, tapi laundry di sana itu tidak ada wangi-wangiannya Bapak Ibu. Jadi semua laundry itu biasanya rasanya tawar, tidak ada wangi-wangiannya. Cuman cuci, kering, terus setrika seperti itu. Jadi mohon izin, mohon maaf, kami sampaikan karena ada amanah untuk double room hanya di Mekah dan di Madinah saja, di hotel Mekah dan di Madinah saja, dan tidak memungkinkan untuk double room, triple room yang ada di apartemen transit karena kondisi kamar tidak memungkinkan seperti itu.
Atau Mbak Norma, matur nuwun. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk Hotel Mekah dan Madinahnya saja nih Bapak Ibu yang bisa, yang kemarin pilihnya ada yang triple, ada yang double, itu nanti hanya di Hotel Mekah dan Madinahnya saja. Untuk yang di apartemen transit nanti bersamaan. Jadi untuk Bapak sama Ibu-Ibu paling nanti bersamaan ngoten. Jadi berpisah. Begitu, mungkin jemaah ada yang bisa tanyakan lagi. Insya Allah aman Mbak Norma. Dan baru awal Nggih. insya Allah meraba-raba dan kita sampaikan pelan-pelan ya Bapak Ibu nggih. Insya Allah di ke depan nanti kita akan mulai lebih detail, 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 detail lagi. Insya Allah Nggih. nanti puncaknya kita di tanggal 18-19 kita akan bertemu secara offline dan insya Allah nanti panjenengan kita gamblangkan di ibadah haji itu sebenarnya gitu. Kita masih meraba-raba ini masih sebatas teoritis ya, Nggih. teoritis terus pendapat-pendapat kayak gitu. Insya Allah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Semoga benar-benar jangan paripurna sehatnya. Amin, Ada amin. di kolom Eh, chat nggih, Mbak ada Nurma. Ibu Hayati Mukti nggih bertanya, untuk persiapan kira-kira latihan fisik apa yang perlu dilakukan Ustadz? Terima kasih. Sami-sami. Bunda, ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi ibadah olahraga itu bebas. Jenengan yang suka sepedaan-sepedaan, yang suka berenang-berenang, tapi jangan dilupakan jalan kaki, Bapak Ibu. Karena hampir semua ibadah itu dilakukan dengan cara jalan kaki. Mulai dari jenengan ke masjid, jenengan lontar jumroh, itu pun juga dengan cara jalan kaki. Bagi yang tidak berkebutuhan khusus, itu semuanya jalan kaki. Jadi saran kami eh, untuk jamaah, jamaah yang sholat ke masjidnya nyari kontak motor, untuk sementara diikhtiarkan jalan kaki dulu nggih sebagai bentuk ikhtiar kita untuk olahraga. Tolong jangan dilupakan jalan Masya kakinya. Allah. Mungkin bisa jadi yang sholat subuh kalau misalkan suami istri bareng misalkan nanti bapak ibu sholat subuhnya bareng berangkat subuh diniatkan bapak gendong ibu jalan menuju ke masjid sambil gendong ibu nanti pulangnya ibu digendong bapak pokoknya intinya tolong jangan dilupakan jalan kaki utamanya itu Bapak Ibu mau muter lapangan di lapangan itu mau pokoknya rutin rutin itu sehari misalkan aku muter lapangan 2 kali 3 kali tidak apa-apa yang penting untuk melemaskan otot agar otot ketika sampai di sana tidak tegang seperti itu mungkin ngoten Begitu Ibu Hayati Mukti, untuk mungkin latihan fisiknya bisa dilakukan jalan kaki, peregangan, mungkin muter-muter atau setiap minggu ke gor atau jalan-jalan ngoten, dan dijaga kesehatannya juga Ibu Mukti. Dan berikutnya Bapak Usustain Nur bertanya, Pak, untuk di hotel transitnya itu berapa hari nih Ustaz? oh nji siap dokter Sustain nah ini dokter kebanggaan kita dokter Ika ini beberapa kali membantu kita tahun kemarin juga membantu untuk apa namanya meningitis ya kemarin Mbak Norma ya 2024 kemarin gitu kedatangan Nggih. beliau untuk suntik meningitis. Oh sudah dijawab Mbak Anissa juga di kolom Iya, chat. siap, siap. Dokter Sustain Insya Allah kita di apartemen transit itu 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Dan Insya Allah nanti di sana akan ada kajian rutin bersama Ustadz Faiz. Terus nanti jenengan akan disampaikan tata cara manasik lagi di sana, di Gulu Mentah di sana, dokter. Kalau pengen ke masjid itu bisa, bisa. Jadi nanti panjenengan minta izin kepada Mas Ali atau Bu Andri atau Ustadz Faiz atau Dokter Haris. Nanti bisa minta izin, dok saya mau ke masjid ini dok, saya kondisinya gimana? Oh sehat ya apa-apa silakan. Cuman biasanya biayanya cukup mahal. Pengalaman kemarin itu kami di area Nusha. Di area Nusha itu lebih dekat dari apartemen transit yang sekarang jarak Masjidil Haram. Tapi at least itu semuanya akan kita jauhkan dari masjid. Taksi ketika kita berangkat ke sana mungkin murah. Cuman taksi yang pulang itu mahal.
Kemarin tuh kami ada satu keluarga yang pengen ke Masjidil Haram. Oh, udah, nggak apa-apa. Cuman naik taksinya kemungkinan mahal, Pak. Pulangnya itu sekitar 200-an rial. Gitu. Berangkatnya itu cuman murah, 30 sampai 40 rial. Makanya sampai Masjidil Haram. Cuman ketika pulang itu sampai 200 rial. 200 rial itu dibayarkan karena memang tidak ada apa nggih, hitungan karena ini musim haji, mereka paling bilang seperti itu. Nah, jadi kita di sana Bisa ditanyakan dari lagi hotel yang di Mekah sekitar berapa kilometer atau berapa menit jalan kakinya ke Masjidil Haram. oke, Ini untuk yang paket klasik, Pak. saya tampilkan. Yang apa? Klasik ya? Paket klasik. Ya. Oke, hotelnya ini. Twing. Nah, ini hotelnya. Kelihatan nih Bapak Ibu, hotelnya. Hotel klasiknya itu nanti kita di Syuhada. Syuhada itu dari Ajat. Jadi nanti panjenengan, kursor saya kelihatan nggak ya? Sebentar, Bapak Ibu. Diperbesar, Pak. Sebentar. Nih. Ini panjenengan ke sini. Seret, ini terminal bis, terus seret, lurus sampai ke halaman masjid. Itu jaraknya sekitar 800 meter, Bapak Ibu. Nah, sekitar 800 meter jarak antara halaman sampai ke hotel Suadanya. Kalau yang bintang 5 itu turun langsung halaman masjid. Hotelnya Movenpick. Masuk ke area Zamzam Tower. Seperti itu, Bunda. Makasih, Mbak Nurma. Oh, nggih, baik, Bapak. Untuk berarti jaraknya di sekitar 800 meter, nggih, Pak Wila. Berarti J, sekitar betul. kalau jalan kaki 10 menit atau 10 menit, insya Allah. 10 menit, insya Allah 10 sampai menit ya. dengan jalan kaki normal, nggih. Nah, kalau jalan kaki waktu cepet ya, mungkin lari itu mungkin ya 4 menitan sampai. Masya Allah. Nggih, berarti sudah terjawab, Jip. Insya Ibu Allah daerah Nurhayati. ramai dan bukan area macet, insya Allah di sana. Oh, nggih. Alhamdulillah, baik, Bapak. Em, Mekaten untuk jamaah semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nggih. Pukul sudah menunjukkan jam 10 nggih, Bapak Ibu. Pukul yang harusnya kita harus istirahat nggih. Biar besok puasanya lebih semangat lagi, sahurnya untuk persiapan sahur juga nggih Bapak Ibu. Dan untuk tadarusan juga baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Zoom ini, nggih Bapak Ibu. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti dengan antusias baik dan menyimak maupun yang ikut berbagi. Kami ucapkan juga untuk Ustadz Dila yang telah berkenan mengisi Zoom pada malam hari ini, Zoom yang episode ke-1 nggih. Masya Allah tentang pengenalan tentang haji. Tentang haji itu apa sih, ngoten. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita bahas, dan kita renungkan hari ini menjadi wasilah bertambahnya semangat ilmu Bapak Ibu semuanya untuk nanti punya pandangan ke depan nanti bagaimana di sananya segala macam. Kita bertahap nih Bapak Ibu. Jadi hari pertama tentang perkenalan dulu, terus habis berikutnya nanti tentang hotel, tentang bagaimananya kita nanti akan Zoom per minggunya, nggih. Setelah itu bagi yang baik, jika selama saya memandu acara ini terdapat kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan dari hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum penutupan, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Sebelum sebelum istirahat nih, biar biar apa ya, biar lebih seger lagi nih. Disimak-simak ya Bapak Ibu.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang Cakep. panjang, semoga kita bertemu lagi, Bapak Ibu semuanya. Bismillah, mari kita tutup Siap. pertemuan ini dengan rasa syukur dan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sampai alamin. jumpa di sesi berikutnya Bapak Ibu, di sesi ada Zoom episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin sampai 20. Masya Allah, nggih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa dan semangat. Semangat nggih Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom ini. Bismillah, kita bersama-sama nggih Bapak Ibu. Bismillah, semoga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa nanti sahur. Selamat juga untuk puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live sekarang ya.